Assalamualaikum Bu Sri. Kemarin kan pesan ini ya dari Market Day tim satelit. Ini Ibu pesan 2 rice bowl matah. Nah ini saya anterin dan totalnya jadi 20.000 karena satunya 10.000 Bu. Alhamdulillah Bu Vivi, terima kasih. Pesanannya sudah saya terima, totalnya 20.000 ya. Makasih ya Bu Vivi. Sama-sama. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, jumpa kembali dengan saya Bu Vivi, guru pembimbing tim satelit untuk tantangan literasi Leks Sambedas Kabupaten Badung dari SDIT Insan Teladan Cileunyi. Tantangan bulan Agustus kali ini kami harus menjadi seorang pengusaha melalui kegiatan Market Day. Dalam kegiatan Market Day ini kami melakukan banyak hal mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Dalam tahap persiapan atau perencanaan kami mempersiapkan untuk melakukan sebuah kegiatan jual beli, diantaranya menjual produk makanan dan juga alat tulis. Adapun produk makanan yang kami jual ada 3 macam, yaitu makanan berat berupa rice ball, chicken rice ball, kemudian juga makanan yang berbentuk penganan yaitu makaroni skutel dan camilan manis berupa coklat cube mini ya. Kemudian kami juga menjual alat tulis yang mungkin disukai anak-anak berupa notebook mini. Nah, dari persiapan tersebut untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak, kami juga melakukan wawancara kepada pedagang yang juga berprofesi sebagai guru kebetulan di sini, yaitu Ibu Neng Hasanatun Najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, kali ini kita akan mewawancarai seorang guru yang juga aktivitas sehari-harinya berjualan, yaitu Ibu Neng Hasanatun Najah. Halo. Nah, anak-anak, kita akan mewawancarai Bu Neng ya, supaya kita bisa belajar bagaimana menjadi seorang pengusaha cilik. Pengusaha cilik dulu ya, sebelum nanti kalian jadi pengusaha besar, oke? Alhamdulillah ya, untuk saat ini Ibu berjualan di toko dan juga online gitu. Jadi di toko iya, terus melayani juga pemesanan online maupun itu di aplikasi ataupun by WA gitu, pesanan dulu. Dagangan yang Ibu jual itu makanan ya, kayak apa namanya, fried chicken gitu dengan berbagai macam sambal gitu. Nah, dengan apa namanya, untuk berjualan itu otomatis kita harus punya skill ya, kemampuan untuk numerasi gitu, karena berjualan itu kita menggunakan hitung-hitungan ya, bagaimana caranya kita caranya kita berjualan gitu, menghitungnya. Misalkan anak-anak nih punya uang berapa? 10.000 ya, uangnya 10.000 atau mungkin 100.000 ya, karena untuk modal. Misalkan kita punya uang 100.000, itu akan kita jadikan modal. Kenapa orang-orang tertarik untuk berwirausaha? Ada yang tahu nggak? Untuk mendapatkan uang lebih banyak ya, karena dengan berjualan kita bisa menghasilkan uang yang berlipat-lipat. Contohnya tadi kita punya uang berapa? 100.000. Nah, uang 100.000 ini bagaimana caranya kita melipat gandakan uang tersebut? Dengan mengalihkannya, dengan caranya kita menjadikan uang ini sebagai
modal. Misalnya tadi uangnya 100.000 nih, kita mau berjualan apa? Misalkan mau berjualan makanan, misalkan ya, kita pakai uangnya untuk berjualan makanan itu mau berjualan apa? Makanan sama apa? Nih dari uang 100.000 ini. Sama gantungan kunci ya, karena sekarang banyak banget tuh gantungan kunci yang lucu-lucu. Nah, misalkan kita bagi dua nih uang 100.000 itu, misalkan 50.000 untuk apa? Untuk modal apa? Untuk modal untuk modal makanan. Misalkan 50.000 untuk modal makanan. Nah, dari 50.000 itu kita mau jual makanan apa nih? Rice ball misalkan ya, kita mau jual makanan rice ball. Nah, kira-kira kalau misalkan uangnya 50.000 nih, mau kita jual rice ball nih, kira-kira satu porsinya harganya mau berapa? 10.000 ya. 10.000 kemahalan nggak sih? Kita mau bikin berapa porsi? Dari harga 50.000 itu misalkan kita bisa bikin 10 porsi ya, kita bikin 10 porsi, berarti satu porsinya harga 10.000, kita bikin 10 nih ya, 10 porsi. Jadi kira-kira berapa nih kita bakal mendapatkan uang dari modal kita yang 50.000 itu? Misalkan tadi 10.000 dikali 10, berapa porsi tadi? Dikali 10 porsi, jadinya berapa tuh? 100.000. Nih kita coba lihat. Tadi modal yang kita pakai berapa untuk makanan? 50.000. Dengan kita menjual rice ball dengan harga satu porsi 10.000, kita bakal mendapatkan uang lebih. Berapa tadi hasilnya? 100.000. Jadi ada untungnya nggak dari jualan itu? Ya. Ada. Berapa untungnya? 50.000. Berarti berapa kali lipat tuh? 2 kali lipat. Kira-kira kita dapat untung nggak? Dapat. Nah, kenapa orang-orang mau berjualan? Karena ada banyak untungnya. Oke, nih anak-anak, di sini ada contoh produk dari Ibu. Nah, di sini Ibu punya apa? Rice bowl. Bagaimana cara kita menata agar menarik ya? Nah, kita tentunya harus ditata agar orang-orang tertarik dengan jualan kita. Nih bagaimana cara menatanya? Nah, ini Ibu sudah punya nasi. Oke, ini untuk cara menata rice bowl-nya ya. Pertama-tama kita pakai sarung tangan dulu agar apa? Agar higienis. Nah, setelah itu, Bu nih punya nasi nih. Kita simpan dulu apanya? Apa ini? Itu Selada ya. Kenapa Bu? Enggak ayamnya dulu? Kenapa? Soalnya bisa ketutup. Karena takutnya nanti ayamnya jadi lembek karena disatukan dengan nasi. Setelah itu kita ambil ayamnya ya, kita simpan di atas selada. Setelah itu, ini karena masih ada lalabannya lagi, kita simpan juga ya, kita tata juga di sini. Ya biar ada lalabannya beragam, bermacam gitu, bermacam-macam ya. Nah, kemudian di sini Ibu ada sambal ya. Sambalnya kita buka ya. Kita simpan di pinggirnya aja ya. Kita simpan di pinggir ayamnya. Menarik Bu. Wah ya. Nah, alhamdulillah sudah jadi. Kalau kayak gini kita tinggal tutup aja. Nah, anak-anak, setelah kita tata agar menjadi menarik,
akhirnya seperti ini. Gimana? Menarik nggak? Menarik. Kalian mau nggak? Mau. Nah, dari Bu Neng bersama juga dengan bimbingan dari saya, anak-anak mulai melakukan pelaksanaan Market Day selama 3 hari, dan pelaksanaan ini berbentuk penjualan offline maupun online. Penjualan offline sendiri, anak-anak sama seperti penjualan online membuka open pre-order. Jadi pemasarannya digabungkan ya antara online dan offline. Nah, di sini anak-anak juga ada penjualan yang kami titipkan di kantin seperti ini di sekolah. Nah, dari penjualan tersebut kami memperoleh hasil penjualan sebesar 308.000 dengan modal 280.000, sehingga anak-anak mendapatkan keuntungan bersama kami semua tidak banyak sebesar 28.000, namun itu cukup untuk memberikan pengetahuan tentang berwirausaha. Nah, dari pelaksanaan seperti ini kami juga melakukan evaluasi, di mana pada tantangan kali ini kami terkendala waktu yang kurang begitu banyak, sehingga kegiatan Market Day ini kurang maksimal. Kemudian juga padatnya kegiatan di sekolah membuat kami harus pintar membagi waktu untuk kegiatan ini, karena menjadi seorang pengusaha ternyata perlu fokus yang cukup serius. Nah, kami juga setelah selesai dalam evaluasi tersebut, kami memperlihatkan apa yang sudah kami lakukan dalam bentuk laporan keuangan seperti ini, di mana kami mencatatnya mulai dari penghitungan modal dan juga pembelanjaan, lalu ada hasil penjualan, sehingga terakhir kami bisa menghitung laba bersih. Selama pelaksanaan kegiatan kami juga membuat flyer penjualan yang akan menjadi promosi pada saat itu, dan alhamdulillah apa yang kami jual cukup lumayan laris. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga apa yang kami sampaikan di video kali ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Demikian apa yang disampaikan. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.